Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Sudah bisa bela timnas, Mark Klok didaftarkan PSSI ke SEA Games 2022. Mark Klok sudah bisa membela timnas Indonesia mulai April 2022. PSSI pun mendaftarkan gelandang Persib Bandung itu ke skuad sepak bola SEA Games 2022. Meski bertajuk U22, setiap tim tetap bisa mendaftarkan pemain senior dengan jumlah yang terbatas. Kami sudah mendaftarkan Mark Klok ke SEA Games 2022 untuk kuota pemain senior. Kami sudah yakin Mark Klok bisa bermain karena dia sudah sesuai aturan selama 5 tahun tinggal di Indonesia, kata Direktur Teknik PSSI Indra Syafri. AS Roma diyakini tidak akan buru-buru pecat Jose Mourinho. Jose Mourinho menjalani musim pertamanya di AS Roma. Walau perjalanan Mourinho cukup berat, tetapi Roma diyakini tidak akan memecatnya cepat-cepat. Hal itu diungkapkan ex-pemain Roma, Christian Panucci. Panucci berujar AS Roma sedang dalam proses membangun tim untuk jadi kampiun lagi. Maka Jose Mourinho yang punya CV mentereng diyakini jadi sosok yang tepat. Meski begitu, Panucci percaya kalau Mourinho tidak akan semudah membalikkan telapak tangan untuk menjadikan Roma kembali perkasa. Semuanya butuh waktu dan Roma diyakini akan percaya pada proses. Inter Milan akan lepas Alexis Sanchez. Dilansir dari Calcio Mercato, ada kabar buruk buat Alexis Sanchez. Inter Milan akan memasukkan namanya ke dalam daftar penjualan pemain di bursa transfer musim panas nanti. Diyakini Alexis sudah cukup uzur, usianya sudah 33 tahun. Beberapa kali pemain asal Chili itu juga diganggu cedera. Selain itu, salah satu alasan utama Inter Milan mau menjual Alexis Sanchez adalah karena gajinya yang kemahalan. Sanchez dibayar 7 juta euro per tahun atau sebesar 109 miliar rupiah. Sampdoria versus Juventus, Morata 2 gol, Bianconeri menang. Sampdoria versus Juventus berlangsung di Stadion Luigi Ferraris. Sinyonya tua memimpin 2-0 di babak pertama lewat gol bunuh diri Maya Yoshida di menit ke-23. Cuadrado. Dan eksekusi penalti Alvaro Morata di menit ke-34. Alvaro Morata, there's number 2. Sampdoria berhasil memperkecil kedudukan di menit ke-84 berkat aksi Abdelhamid Sabiri. Should be something for his first goal in Serie A. And he's found. Namun Juve kembali menjauh berkat aksi Morata di menit ke-88. Morata. And that seals it. Kemenangan 3-1 ini membuat Juventus makin mantap di posisi keempat klasemen Liga Italia dengan 56 poin dari 29 laga. Sampdoria masih berada di urutan ke-16 dengan 26 poin. Milan versus Empoli, Kalulu menangkan Rossoneri. Bermain di San Siro, AC Milan kembali meraih kemenangan di Giornata 29 Liga Italia musim ini. Menjamu Empoli, skuad asuhan Stefano Pioli menang tipis 1-0. Satu-satunya gol Milan dicetak oleh Pierre Kalulu di menit ke-19. And that's well placed. It's a brilliant goal. Dengan hasil ini, Milan semakin kukuh di puncak klasemen sementara Serie A dengan 63 poin, sementara Empoli ada di urutan ke-13 dengan 32 poin. Di pertandingan lainnya, Spezia menang 2-0 atas Cagliari. Salernitana bermain imbang 2-2 dengan Sassuolo. Hoffenheim versus Bayern, di Rotten ditahan imbang 1-1. Bermain di Pre-Zero Arena, Bayern tampil lebih mendominasi. Namun tuan rumah berhasil memimpin lebih dulu di menit ke-32 berkat aksi Christoph Baumgartner. Oh, it just needs a touch. Bayern mampu menyamakan kedudukan di injury time babak pertama berkat aksi Lewandowski.
Tak ada gol di sisa laga, skor 1-1 bertahan hingga usai. Bayern tetap di puncak klasemen sementara Liga Jerman dengan 60 poin, sedangkan Hoffenheim ada di posisi kelima dengan 44 poin. Hasil Bundesliga pekan ke-26 hari ini, Freiburg menang 3-2 atas Wolfsburg, Union Berlin bermain imbang 1-1 dengan Stuttgart, Mönchengladbach menang 2-0 atas Hertha Berlin. Daftar top skor sementara masih dipimpin oleh Robert Lewandowski dengan torehan 29 gol. Hasil La Liga Jornada ke-28 hari ini, Levante bermain imbang 1-1 dengan Espanyol, Granada kalah 0-1 dari LC, Villarreal menang 1-0 atas Celta Vigo, Getafe bermain imbang 0-0 dengan Valencia. Daftar top skor sementara masih dipimpin oleh Karim Benzema dengan torehan 20 gol. Brighton versus Liverpool, Diaz salah menangkan si merah. Liverpool bertandang ke Amex Stadium, Luis Diaz membawa tim tamu memimpin di babak pertama lewat golnya di menit ke-19. Eksekusi penalti Mohamed Salah pada menit ke-61 menggandakan keunggulan Liverpool. Skor 2-0 bertahan sampai laga usai. Dengan hasil ini, Liverpool merapatkan jarak dengan Manchester City di puncak klasemen menjadi 3 poin. Mereka mengkoleksi 66 poin dari 30 laga. Sedangkan Brighton tertahan di urutan ke-13 dengan 33 poin dan berpotensi disalip Newcastle United. MU versus Tottenham, Ronaldo hat-trick, setan merah menang 3-2. MU versus Tottenham tersaji di Old Trafford. Kedua tim bermain sengit sejak awal pertandingan. Ronaldo mencetak gol pada menit ke-12. Kemudian disamakan Harry Kane via penalti di menit ke-35. Memasuki menit ke-38, Ronaldo kembali membawa MU unggul 2-1. Tottenham menyamakan kedudukan pada menit ke-72 lewat gol bunuh diri Harry Maguire. Ronaldo mencetak gol ketiga pada menit ke-81, sekaligus memastikan kemenangan Manchester United 3-2 atas Spurs. Tambahan 3 angka membawa MU naik ke posisi 4 menggeser Arsenal dengan 50 poin, sementara itu Tottenham tertahan di urutan ke-7 dengan 45 poin. Di laga lainnya, Brentford menang 2-0 atas Burnley. Rekor Cristiano Ronaldo jadi top scorer sepanjang masa sepak bola profesional. Cristiano Ronaldo menjadi bintang kemenangan Manchester United atas Tottenham Hotspur Minggu 13 Maret. Bintang asal Portugal itu membuat hat-trick dan membantu MU menang dengan skor 3-2. Rekor diukir oleh Ronaldo usai mencatatkan hat-trick di laga tersebut. Ex-pemain Real Madrid itu menjadi pesepak bola profesional dengan jumlah gol terbanyak di dunia dengan torehan 807 gol. Ronaldo melampaui rekor yang dipegang oleh pesepak bola asal Austria Josef Pikan. Sepanjang karirnya, Pikan membuat 805 gol bersama klub dan timnas. Cristiano Ronaldo, pemain tertua kedua yang bikin hat-trick di Liga Inggris. Selain memecahkan rekor pemain dengan gol terbanyak di dunia, kini Ronaldo juga menjadi pemain tertua kedua yang mencetak hat-trick di Liga Inggris. Opta mencatat Ronaldo menjadi pemain tertua kedua yang sukses membuat hat-trick di Liga Inggris. Saat membuat 3 gol ke gawang Tottenham, Ronaldo berada di usia 37 tahun 35 hari. Pemain yang pernah merumput bersama Real Madrid itu hanya kalah dari Teddy Sheringham yang mencatatkan hat-trick di usia 37 tahun 146 hari pada Agustus 2003. Christian Romero teriak di wajah Harry Maguire. Christian Romero melakukan aksi ikonik pada laga Manchester United versus Tottenham. Romero berteriak keras tepat di hadapan Harry Maguire yang baru saja membuat gol bunuh diri. Andai Maguire tidak berupaya menghalau umpan Sergio Reguilon dan Romero mencetak gol, maka wasit atau VAR bisa menganulirnya.
Mohamed Salah cetak gol ke-2000 Liverpool. Liverpool meraih kemenangan 2-0 atas Brighton di mana Mohamed Salah menyumbangkan 1 gol pada laga tersebut lewat titik putih. Gol penalti Salah pada menit ke-61 itu bersejarah. Itu merupakan gol ke-2000 Liverpool di Liga Premier Inggris di mana hanya Manchester United yang mencetak lebih banyak gol di liga dengan sejauh ini sudah memiliki 2.173 gol. Wojciech Szczesny sukses tepis penalti Antonio Candreva, jujur hanya beruntung. Kemenangan Juventus atas Sampdoria tidak hanya ditentukan oleh brace Alvaro Morata. Ada juga momen ketika Wojciech Szczesny menepis penalti Antonio Candreva yang sangat krusial bagi jalannya laga. Jujur saja saya hanya beruntung. Saya mengharapkan tendangan penalti di tengah, bola bergerak sedikit dari titik penalti, saya memilih ke samping dan berhasil, kata Szczesny. Menyenangkan bisa gagalkan penalti karena kami mempelajari penalti dan selalu memuaskan ketika kami berhasil menyelamatkannya, tegas Szczesny. Dulu ngambek ingin pergi, kini Romelu Lukaku marah disebut hendak tinggalkan Chelsea. Romelu Lukaku dikabarkan murka dengan gosip bahwa ia ingin meninggalkan Chelsea dan kembali ke Inter Milan. Sebab pemain asal Belgia itu ingin para pemain Chelsea harus lebih kompak di tengah ketidakpastian yang melanda The Blues. Sikap Romelu Lukaku ini seperti berbanding terbalik dengan beberapa waktu lalu. Dalam wawancara dengan Sky Sport Italia, Lukaku mengklaim tidak cocok dengan gaya main pelatih Chelsea Thomas Tuchel. Ia pun sempat secara terbuka mengungkapkan keinginan kembali ke Inter Milan. Cari ganti Marcelo, Real Madrid buru kapten masa depan Arsenal. Kieran Tierney dilaporkan masuk dalam daftar belanja Real Madrid pada bursa transfer musim panas mendatang. Performanya dalam 3 musim terakhir bersama Arsenal sepertinya sudah membuat sang raksasa Spanyol tertarik untuk mendekat. Tierney sebenarnya bukan target utama Real Madrid saat melakukan pemanduan bakat terhadap skuad Arsenal. Los Blancos lebih tertarik pada Bukayo Saka, namun sepertinya sang wonderkid Inggris lebih susah untuk didapatkan. Posisi bek kiri di Santiago Bernabeu mulai musim depan memang akan lowong. Pasalnya Madrid kemungkinan besar tidak akan lagi memperpanjang kontrak kapten mereka Marcelo. Hasrat besar Theo Hernandez perpanjang kontrak di AC Milan. Theo Hernandez punya mimpi besar ketika setuju membubuhkan tanda tangannya pada kontrak baru yang ditawarkan oleh AC Milan. Klub Liga Italia AC Milan itu telah meresmikan bahwa mereka telah mengikat salah satu bintangnya Theo Hernandez di San Siro hingga tahun 2026 mendatang. Saya menemukan klub yang tepat di waktu yang tepat. Kami memiliki masa depan yang hebat sebagai sebuah tim. Kami dapat menghidupkan kembali Milan, kata Theo Hernandez dikutip dari El Equipe. Orang-orang di sekitar juga luar biasa. Itu sebabnya saya memperpanjang kontrak saya hingga 2026. Di sini ada segalanya untuk hidup dengan baik. Lanjutnya, Ultras PSG desak Presiden klub Nasser Al-Khelaifi hengkang. Perwakilan dari kelompok Ultras Paris Saint-Germain meminta Presiden Nasser Al-Khelaifi untuk segera mundur dari jabatannya. Seperti diketahui, PSG mengalami kegagalan kesekian di Eropa setelah ditendang Real Madrid dari babak 16 besar Liga Champions karena kalah agregat 3-2. Pernyataan Ultras kemudian menuntut keluarnya Al-Khelaifi, menegaskan bahwa kami tidak memiliki ingatan yang pendek. Kami tahu apa yang harus kami bayarkan kepada Presiden Nasser Al-Khelaifi, tetapi jelas dia bukan orang yang tepat untuk pekerjaan itu. Situasi klub saat ini membutuhkan reorganisasi total di semua level termasuk kehadiran presiden baru. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!